Selamat malam para sahabat PKLU GPIB. Kita berjumpa kembali di dalam renungan saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam hari ini, Kamis 12 Juni 2025, bersama saya Foni Tanamal Simau dari GPIB Irene Jakarta Utara. Ku puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia. Diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Pembacaan pada malam hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 21 sampai 26. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang kami sapa dan sembah melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini di mana Tuhan sudah beserta dengan kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini sebelum kami mengakhirinya, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus boleh menyertai kami di dalam pembacaan malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini dari Lukas 5 ayat 21 sampai 26 yang menyatakan, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus. Kita membaca renungan dari SBU yang menyatakan, judul bacaan kita, Allah bekerja dalam hal yang tidak dilihat manusia, dengan ayat emasnya yaitu ayat 24 yang berbunyi, namun supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang saat ini mencari Allah melalui pengalaman iman yang luar biasa. Namun seringkali yang ditemui manusia adalah hal-hal biasa yang membuat dirinya tidak yakin akan kuasa Allah. Pengalaman biasa yang demikian
memunculkan pergulatan antara hati dan pikiran, mana yang dapat dipercaya, perasaan atau kenyataan, yang diyakini atau yang diamati. Seseorang yang mengalami kehidupan yang biasa-biasa saja mungkin pada akhirnya bisa menyangkali kehadiran Allah yang kodrati. Artinya Allah tidak dengan kekuatan supranaturalnya. Bagaimana kita harus menilik iman kita? Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membuat pernyataan yang mengusik hati para ahli Taurat dan Farisi terhadap keyakinan akan adikodrati Allah yang mampu menghapus dosa manusia. Tidak ada manusia yang dapat melakukannya, hanya Allah saja yang memiliki hak prerogatif tersebut. Persoalannya adalah ahli Taurat dan Farisi hanya berpatokan pada yang kelihatan, yakni Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh atau penyakit lainnya. Mereka tidak menyangkali hal yang adikodrati itu karena memang nyata terasa, teramati. Namun bagi mereka urusan penghapusan dosa bukan urusan manusia. Ketika Yesus memulihkan orang lumpuh hanya dengan kata-kata, maka otoritas Allah dalam Kristus disaksikan oleh banyak orang dan tidak dapat disangkali. Kekuasaannya bukan hanya pada yang kasat mata. Saat ini tidak sedikit gereja menawarkan yang kelihatan dari Tuhan, kesembuhan instan, kesuksesan finansial secara masif, dan berbagai peristiwa kasat mata yang menyenangkan hati manusia, seolah-olah kuasa Tuhan harus terlihat. Namun firman Tuhan pada hari ini ingin menyampaikan bahwa pekerjaannya tidak harus selalu terlihat oleh manusia. Kasih-Nya bahkan bisa kita alami dalam pengalaman hidup yang biasa-biasa saja, tanpa Allah harus terlihat heroik, karena disitulah iman yang benar terhadap Dia. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hidup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasihi dan sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah diberitakan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh melihat kasih Tuhan lewat kehidupan kami sehari-hari. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami, terutama kami para PKLU GPIB ini di usia lanjut ini. Kami masih boleh menjadi berkat bagi anak cucu, bagi masyarakat di sekitar kami, juga di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dan saat ini ya Tuhan, kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan menyertai dan memberkati
Dewan PKLU dengan program, dengan pelayanan yang mereka lakukan, biarlah semua berkenan kepada Tuhan. Demikian juga Majelis Sinode dengan program-program yang ada, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk persidangan raya yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober di Makassar, Tuhan juga mau memberkati. Bapa di sorga, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan menaungi bangsa dan negara kami ini. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan renungan dari SBU pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam dan selamat beristirahat.